Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa safiina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Kepada seluruh mahasiswa semester 3 Sekolah Tinggi Agama Islam Gerobokan atau STAIK yang tergabung dalam mata kuliah manajemen ayat-ayat tafsir ayat-ayat manajemen, maksud saya, yang tergabung dalam mata kuliah tafsir ayat-ayat manajemen bersama saya Mas Rofi MBDI. Sebelumnya saya mohon maaf yang seharusnya kita bisa luring pertemuan, tapi karena suatu masalah kita harus daring atau online via YouTube atau WA. Untuk itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke, kita pada pertemuan yang kedua kita akan membahas tentang tipologi dan metode tafsir Al-Quran. Tipologi tafsir Al-Quran. Pertama, tafsir bir-riwayah, yaitu naqlu bil maksur, menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran, menafsirkan Al-Quran dengan hadis, menafsirkan Al-Quran dengan perkataan sahabat. Kemudian yang kedua, tafsir bidirayah, tafsir birra'yi, atau menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dengan akal, atau menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dengan ijtihad. Ini tafsir bidirayah. Yang ketiga, tafsir bil isarah, yaitu menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dengan makna-makna yang ditarik dari ayat-ayat Al-Quran dengan makna-makna yang tersembunyi. Ini biasanya dilakukan oleh ahli ma'rifat. Kemudian metode tafsir Al-Quran ada 4. Metode ijmali, tahlili, muqarin, dan mauzu'i. Kita akan bahas satu persatu. Pengertian metode tafsir. Apa itu metode? Metode adalah cara. Maka metode tafsir adalah cara menafsirkan Al-Quran. Dari segi penulisannya, metode tafsir ada 4, seperti yang sudah dijelaskan di depan, yaitu pertama, metode tahlili atau metode analisis. Yang kedua, metode ijmali atau global. Kemudian metode muqaron, yaitu metode perbandingan. Yang keempat, metode maudu'i, yaitu metode dengan mengambil tema atau tematik. Pertama yang kita bahas yaitu metode tahlili. Metode tahlili yaitu menafsirkan Al-Quran dengan penyampaian secara lengkap, analisis yang panjang, dan menjelaskan persoalan dari berbagai aspek. Ini metode tahlili. Karakteristik metode tahlili: dalam pembahasannya memuat makna lafaz, ijaz, balaghah, munasabah, sebab nuzul, terkadang qiraah sab'ah, kisah-kisah Israiliyat, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, memberikan kesimpulan makna dari berbagai aspek. Dari berbagai aspek baik fikih,
syariat, akhlak, tasawuf, keilmiahan, akidah atau tauhid, perintah atau larangan, janji dan ancaman, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, terkadang mirip dengan ensiklopedia karena luasnya pembahasan. Ini metode tahlili. Kemudian dari segi teknik penulisannya lengkap 30 juz, dimulai dari surat Al-Fatihah hingga surat An-Nas. Seperti Tafsir Munir, Marahul Labid, karya Syekh Nawawi Al-Bantani, lengkap dari juz 1 sampai juz 30. Kemudian keunggulan tafsir tahlil, kaya ide dan informasi, dapat menggunakan berbagai perangkat penafsiran, baik itu maksur dan ru'yat. Kemudian menjadi media pendokumentasian sejarah, syair, dan kisah-kisah Israiliyat. Kelemahan tafsir tahlili yaitu pembahasan yang parsial. Satu tema bisa terdapat di beberapa ayat. Kemudian penafsiran bersifat subjektif. Dan yang ketiga, tidak fokus dalam satu pembahasan secara tuntas. Yang kedua, metode tafsir ijmali. Yang kedua, metode tafsir ijmali. Metode ini merupakan kebalikan dari bentuk tahlili. Kalau tahlili itu terperinci, menganalisis secara terperinci. Kemudian kalau ijmali ini bersifat global. Metode ini merupakan kebalikan dari bentuk tahlili. Metode tafsir ijmali adalah metode menafsirkan Al-Quran dengan ringkas dan global. Karakteristik tafsir ijmali singkat sehingga mirip sebuah terjemahan. Ringkas, tidak memberikan penjelasan yang bertele-tele. Menjelaskan intisari dan maksud ayat satu persatu. Dari segi penyajiannya, urut mushaf 30 juz. Ini tafsir ijmali secara global. Keunggulan dan kelemahan tafsir ijmali. Pembaca bisa langsung memahami maksud ayat, mudah difahami dan praktis. Informasi terbatas sehingga susah memahami latar belakang kesimpulan makna. Kemudian pemahaman jadi parsial. Kemudian metode yang ketiga yaitu metode tafsir muqaron. Metode tafsir muqaron adalah metode penafsiran yang menyajikan perbandingan satu tafsir dengan tafsir lainnya dalam ayat, surat, kumpulan ayat-ayat tertentu atau tema-tema tertentu ataupun ayat dengan hadis. Profesor Muhammad Khirzin menambahkan, bisa saja yang dijadikan pembanding adalah kitab suci agama lain. Karakteristik metode tafsir muqaron memuat sebuah perbandingan ayat, surat, tema, dan kumpulan ayat tertentu. Bisa menggunakan perangkat penafsiran maksur dan ra'yi tergantung objek yang dikaji. Dapat menyajikan tema-tema tertentu atau maudhu'i. Kelebihan dan kekurangan tafsir muqaron. Kelebihannya dapat mengetahui keunggulan dan kekurangan sebuah penafsiran secara langsung. Kemudian kelemahannya atau kekurangannya yaitu tidak praktis. Yang keempat atau yang terakhir, metode tafsir maudhu'i. Metode tafsir maudhu'i dikenal juga dengan sebutan tafsir tematik. Pengertiannya adalah mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran yang berbeda-beda dari surat-surat Al-Quran yang berhubungan dengan satu tema tertentu, kemudian menafsirkannya sesuai dengan kaidah-kaidah penafsiran
dan tujuan-tujuan Al-Quran. Karakteristik tafsir maudhu'i hanya membahas tema, judul atau topik pembahasan tertentu. Ini seperti kitab tafsir yang ditulis oleh Quraish Shihab, seperti membumikan Al-Quran yang ditulis oleh Profesor Dr. Quraish Shihab. Lama tentang Idul Fitri, temanya tentang halal bihalal dan lain sebagainya. Satu tema saja. Kemudian tidak tertib menurut mushaf. Uraian bisa dengan perangkat bil maksur dan bil ra'i. Keunggulan dan kelemahan tafsir maudhu'i. Keunggulannya membahas masalah secara tuntas, mendalam dan tajam. Kemudian memuat berbagai informasi terkait tema. Kemudian kelemahannya yaitu tidak praktis. Langkah tafsir maudhu'i. Menurut Al-Farmawi ada 7 langkah. 1. Memilih dan menetapkan masalah Al-Quran yang akan dikaji. Temanya dipilih dulu. Kemudian yang kedua, melacak dan menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah yang ditetapkan, baik ayat makkiyah maupun ayat madaniyah. Yang ketiga, menyusun ayat tersebut secara runtut menurut kronologi masa turunnya, disertai pengetahuan mengenai latar belakang turunnya. Jika ada latar belakang turunnya ayat ini biasa disebut dengan asbabun nuzul, mengetahui asbabun nuzulnya. Kemudian langkah yang keempat, mengetahui korelasi atau munasabah ayat-ayat tersebut di dalam masing-masing surat. Yang kelima, menyusun tema bahasan di dalam kerangka yang pas, sistematis, sempurna, dan utuh. Yang keenam, melengkapi pembahasan dan uraian dengan hadis bila dipandang perlu, sehingga pembahasan semakin sempurna dan jelas. Yang terakhir, langkah terakhir, mempelajari ayat-ayat tersebut secara tematik dan menyeluruh dengan cara menghimpun ayat-ayat yang punya pengertian serupa, mengkompromikan antara pengertian yang am dengan yang khas, antara yang mutlak dengan yang muqayyad, mensinkronkan ayat-ayat yang tampak kontradiktif, menjelaskan ayat-ayat nasikh dan mansukh, sehingga semua ayat tersebut bertemu pada satu muara tanpa perbedaan dan kontradiksi, atau tidak ada pemaksaan terhadap sebagian ayat terhadap makna-makna yang sebenarnya tidak tetap. Kemudian tugasnya yang pertama, apakah perbedaan dari metode tafsir tahlili dan metode tafsir ijmali? Yang kedua, sebutkan keunggulan dan kelemahan dari metode tafsir tahlili dan tafsir ijmali. Yang ketiga, apakah perbedaan dari metode tafsir muqaran dengan tafsir maudhu'i? Yang keempat, sebutkan keunggulan dari metode tafsir muqaran dan metode tafsir maudhu'i. Yang kelima, sebutkan 7 langkah dalam metode tafsir maudhu'i menurut Al-Farmawi. Sebutkan 7 langkah, ya, ini langkah bukan langkang tapi langkah. Sebutkan 7 langkah dalam metode tafsir maudhu'i menurut Al-Farmawi. Ini ada tugas. Selamat belajar. Tetap jaga kesehatan. Tugas supaya dikerjakan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.